Akhirnya terjadi pertempuran Kamandanu Mhm. sama Dwi Pangga yang Mhm. sudah waktu itu pertempurannya ya bekasnya sudah banyak. Mhm. Dan akhirnya Kamandanu perang. Mhm. Kalau mengenai adegan perang, alhamdulillah waktu itu menarik karena Mhm. menariknya karena tokoh. Oke Pak, sekarang kita kemarin kan membahas tentang Brahmakumbara ya. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang Tutul Tinular. Setelah berhasil memerankan Brahmakumbara, Papa kembali lagi nih dipilih menjadi pemeran utama di Tutur Tinular sebagai Arya Kamandanu. Menurut Papa, bagaimana perbedaan karakter yang menonjol dari dua tokoh tersebut? Kalau Kamandanu sebagai ini ya, Hmm, rakyat jelata. ya. Brahmakumbara juga rakyat jelata, tapi ada terah. Hmm, Begitu Brahmakumbara ada mencabut keris, ya. dan Brahmakumbara juga sudah mempunyai bekal waktu masih remaja, Hmm, kecil, hmm, dengan Kian Santang, di mana Kian Santang adalah putra raja. hmm, Akhirnya bisa mencabut keris dan menjadi raja pada saat Brahmakumbara sudah dewasa. hmm, Kalau Kamandanu akhirnya kembali menjadi raja hmm, dan memimpin ya. sampai selama-lamanya. Itu seorang raja untuk Brahmakumbara. Kalau Hmm, Kamandanu rakyat jelata dan dia mendapat polemik hmm, keluarga, pertumbuhan jiwanya juga bersama saudaranya Arya Dwi Pangga. hmm, Dan Arya Dwi Pangga ternyata sifatnya juga berlainan dengan Kamandanu dan akhirnya menonjolnya Kamandanu semakin lama-lama menjadi pendekar hmm, karena dia mencari kebenaran dan tidak ada seorang ibu, hanya seorang bapak dan seorang saudara yang dimana nggak ada yang cocok dengan hmm. keadaannya Kamandanu yang nggak ada yang ngurus, artinya nggak ada yang memperhatikan untuk Kamandanu. Oke. Gitu. Hmm, Nah, terus akhirnya Kamandanu mempunyai seorang petualang. hmm, Dia petualang dan akhirnya dia berjuang mencari kebenaran, hmm. melawan kebatilan dan akhirnya menjadi seorang pendekar. Oke, Itu perbedaannya oke. menonjol. Tapi memang di sini tokoh Kamandanu tuh memang dia terlahir sebagai ini ya, putra seorang pembuat keris yang ternama ya, zaman itu ya di Singosari ya. Ya, Empu Hanggareksa. Nah, Empu adalah yang membuat ya. senjata. Terus tapi tidak walaupun itu artinya lambang Ya. seorang empu itu pasti hidupnya mewah, Hmm, apa aja ada, punya kuda. hmm, Tapi Kamandanu tidak sesuai dengan hidupnya karena dengan hidupnya jiwa bapaknya dan saudaranya yang bernama Arya Dipangga. oke. Nah, kalau adegan yang menarik berkesan untuk Papa nih, siapa nih? Mungkin dari yang pertama dulu ya, dari Om Ermas sebagai Dwi Pangga. Apa salah paman? Sampai kamu tega mau membunuh. Seperti membunuh seekor tikus. Kau telah meracuni anakmu sendiri, Kakang Dwi Pangga. Tidak cukupkah? Kejahatan itu menjadi milikmu sendiri saja. Kenapa kau seret anak kandungmu sendiri menjadi seorang pengecut dan pembunuh? Aku tidak rela anak kandungku patuh kepada orang yang telah mencelakakan aku. Katakan dengan jujur kepada anakmu pengecut. Dari dulu, kepandaianmu hanya menebarkan fitnah dan kelicikan. Katakan bahwa kamu yang membunuh Narirati. Kamu yang membunuh Ayahanda Hanggareksa. Dan kamu juga yang menyebabkan kematian perempuan tua pengasuh kita. Katakan, kalau kamu memang seorang manusia. Katakan dengan jujur
bahwa kamu telah merebut Narirati dari tanganku. Dan kau juga telah Mesin, yang juga kekasihku. Katakan pada anakmu, supaya dia bisa menilai dengan benar. Jangan rusak jiwa anakmu, hanya untuk kepuasanmu. Ya! Panji dipengaruhi Dwi Pangga membawa sesuatu yang mau meracuni Kamandanu. Iya. Nah itu karena memang dengan syairnya itu bisa memanggil hatinya si Panji kan, anaknya. Dan ya itu berarti melambangkan bahwa kebatilan semakin lekat di Dwi Pangga. Dwi Pangga memang orang golongan hitam. Kamandanu juga tetap memperjuangkan, karena memperjuangkan Panji jerih payahnya Kamandanu. Dan Kamandanu nggak bisa mengawasi kalau si Panji sudah kena pengaruh ilmu hitam dari suara itu, suara syair. Syairnya dia itu baru itu dikatakan itu sudah syair berdarah. Karena itu sudah bisa membunuh. Bisa menyuruh untuk membunuh. Nah itu syair berdarah. Dan akhirnya terjadi pertempuran Kamandanu sama Dwi Pangga yang sudah waktu itu pertempurannya ya bekasnya sudah banyak. Membuat masalah ialah matinya bapaknya, membunuh dan membakar dengan kelompok-kelompok pemberontak itu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Ya pastinya sudah jelas bahwa si anaknya juga Panji akhirnya juga berat, bagaimana juga sudah diketahui, bagaimana juga mikir itu sebagai bapaknya, darah dagingnya, dari itu tidak bisa dijauhkan, tapi ternyata lebih baik dia kabur pada saat itu dan akhirnya Kamandanu perang. Ya! Juga bagaimana kamu menyiksa saya dan menceburkan saya ke dalam jurang Kamandanu. Dan juga tentang itu, kenapa saya bisa menghajar Kakang? Karena Kakang telah menyiksa seorang istri yang tidak berdaya sampai tewas. Kurang ngajar. Cabut pedangmu Kamandanu supaya tidak penasaran melawan pendekar syair berdarah. Rupanya Kakanglah pendekar jahanam yang sangat kejam itu. Maju Kamandanu. Masih banyak kejutan lain yang akan kamu hadapi. Kurang ajar. Kamandanu benar-benar hebat. Tapi rasakan hidung pamungkasku. Aku datang dari balik kabut merah. Terbang melintasi samudra. Akan pecah wajah bulan akan membuat isi alam menjadi gelap. Akulah pangeran kegelapan. Hidup Pamungkas! Kurang seisi bumi dengan mantraku. Kalau mengenai adegan perang, alhamdulillah waktu itu menarik karena tokoh yang ada di sentral
tutur tinular. Jadi menarik sekali, ledakan-ledakan dan lain sebagainya. Ya mungkin pada saat itu sudah ini ya, sudah artinya sudah mempunyai daya tarik ya Ya. waktu itu. Dan alhamdulillah semuanya konsepnya itu kan dimainkan sama diciptakan sama sutradara Bapak Edi Jonathan almarhum beliau. Ya. Dan menariknya memang pola gambar, ledakan, semua combine dengan baik dan dilihat nikmat, yaitu. Ya, betul. Oke, selanjutnya kalau ke Tante Devi sebagai Nri Ratih. Nyi, kenapa semuanya jadi begini? Den Dwi Pangga telah memukuli Den Ratih. Waktu Den Ratih marah-marah karena Den Dwi Pangga melapor ayah Raden telah menyembunyikan Nina, orang seberang, pada prajurit kerajaan Gelang-Gelang, Den. Hingga Gusti Hanggareksa tewas. Dwi Pangga benar-benar kerasukan. Lawang kerjaannya Den Dwi Pangga itu terus, Den. Den Ratih. Nyi, seduh ramuan ini. Kesannya ya menarik ya, karena bisa menjiwai pada adegan itu dan kena ya adegan yang bagaimana harus Kamandanu menyaksikan kematian pacarnya yang pertama dan ternyata mati juga sampai meninggal, maksudnya meninggal karena disiksa sama saudaranya sendiri. Ya. Terus Panji juga masih kecil pada saat itu, terus akhirnya disikapi dan diakhiri dengan saling mengantarkan dengan kebaikan sampai Nari Ratih meninggal dunia. Usah Kakang, rasanya tidak lama lagi. Ratih, jangan bicara seperti itu. Kamu harus cepat-cepat ditolong. Maafkan semua dosa saya, Kakang. Saya telah mengkhianati cinta Kakang yang suci. Ratih, kamu tidak bersalah, Ratih. Tidak. Saya harap Kakang percaya. Selama ini saya hanya memberikan tubuh saya pada Kakang Dwi Pangga, bukan cinta saya. Saya percaya, Ratih. Saya titip Panji. Simpan ini, berikan pada Panji kalau dia dewasa. Ya. Ya. Jangan dekatkan dia dengan ayahnya. Dia bukan manusia.
Saya tidak ingin dia berwatak seperti Dwi Pangga. Saya ingin dia kuat seperti kakak. Rati. 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 Pesan semuanya juga sudah diucapkan. Terus Kamandanu juga menerima, tidak bisa apa-apa, hanya menyaksikan bahwa sudah mau meninggal. Ya sudah didoakan dan semua diikhlaskan, Ya, dan akhirnya dimakamkan juga di depan anaknya juga bersama dengan anaknya si Panji. ya, Itu kesannya ya sangat apa namanya ini ya sangat sangat dalam, Ya. dalam dan ekspresif. ya, Ekspresif untuk adegan yang sangat bagaimana seorang kesatria tetap menjaga dan memimpin ya, dan siap akan membesarkan anak-anaknya, kakaknya sendiri. ya. Gitu pandangannya begitu. Oke, selanjutnya nih ke Tante Murti Sari Dewi sebagai sang kawuni. Uni? 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 Kau harus tetap sadar. Tekanan darahmu akan lemah kalau kau pingsan. Uni? Uni? Kakak, Uni, dia pingsan. Kakek sudah mau menjemputku. Ya ketemu dengan dua wanita yang satunya sudah menjadi istri dan satunya dulu pernah menjadi pacar juga. Kamandanu memang ini ya, kalau dikatakan apa namanya banyak ya, pacar Iya, ya, terus apa namanya gagal, tapi yang bernama Narirati dan Mesin. Terus yang jadi malah Sakabuni malah yang menemani ya. Ya, terus akhirnya kan Sakabuni sudah menikah, bahkan sampai bisa menemukan dengan si Mesin. Dan pada saat melahirkan ternyata Sakabuni tidak mampu, iya, bahwa anaknya ternyata bersisik ular. Karena ilmunya Kamandanu punya ilmu
mempunyai ilmu ini ya, mempunyai ilmu apa itu naga puspa yang ya begitu ya. Bagaimana keterkaitan ilmu itu anaknya jadi punya sisik, terus tidak mampu akhirnya Mesin Sakawuni meninggal dunia. Wuni, sadar Wuni. Wuni, Kakang, Kakang sudah mendapatkan daun seligi putih untuk menghentikan pendarahanmu. Ini Mesin sedang membuat ramuannya. Kakang, jaga anak kita. Cepat beri dia nama, Kakang. Saya ingin tahu namanya sebelum pergi jauh. Wuni, Cepat beri nama, Kakang. Waktunya sudah semakin sempit. iya. Saya beri nama dia Jambu. Iya, Jambu Nada. Bagus sekali nama itu. Jambu Nada. Nini Mesin, maukah Nini memelihara anak kami sampai Kakang Kamandanu bisa merawatnya sendiri? Wuni, kau yang harus memeliharanya. Kau harus sembuh. Minumlah ini. Ayo. Nini janji mau memelihara anak kami. Iya, saya janji. Wuni. Wuni. Wuni, Wuni. 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 Karena anaknya bersisik ular. Lalu di situ ya yang dirasakan aku untuk mengatasi keadaan seperti itu, aku benar-benar merasakan paling dalam juga meninggalnya istri yang sah karena sakit, disakiti karena ilmunya sendiri, karena bersisik ular, terus disaksikan sama pacarnya yang diperkosa juga sama Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga, dan disaksikan semuanya bercampur lebih dalam lagi, malah lebih dalam cobaannya Kamandanu kesannya itu. Complicatednya lebih tinggi sekali gitu. Tugasnya juga semakin tinggi karena juga naga puspanya juga pada saat itu hilang, terus dicuri sama Tong Bajil, complicatednya besar. Terus istrinya meninggal ya begitu, dan disaksikan pacarnya. Waduh, complicated besar. Tinggal itu yang dirasakan, semua rasa ya. Pada saat kita acting itu yang kita tonjolkan, semuanya bercampur baur. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya dengan Liun Juan sebagai Mesin ya. Mesin. Kakang.
selesai, Mesin. Kesannya ya complicatednya adalah pacarnya sudah melahirkan anak dari kakaknya lagi. Ya. Itu kesannya. Jadi betapa hancurnya mempunyai mempunyai saudara yang perbuatannya sangat biadab ya, Ya. dan kejam Ya. dengan wanita. Semua hasilnya bukan nikah resmi, dipaksa dan diperkosa gitu, dan disihir. Ya. Kalau Narirate disihir, nurut. Kalau Mesin diperkosa karena Mesin mempunyai ilmu yang ini, sempat berantem kan, tapi ketotok sama ilmunya si Dwi Pangga. Setelah lemah baru diperkosa, dan akhirnya sampai hamil juga begitu, ditinggal lagi. Ya. Karena Mesin juga melarikan diri. Terus apa itu namanya, adegan setelah lahirnya Ayu Wandira. Anak hasil sudah lahir, Kakak. Aku akan tetap memeliharanya, sebagaimana aku memelihara Panji Ketawa. Meskipun aku sangat benci kepada kelakuanmu. Dia lahir dari benih yang sama sekali tidak diharapkan oleh istri saya. Ayah bayi ini adalah kakak kandung saya sendiri, yang telah mencuri kesucian Nini Mesin. Lelaki yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya sudah punya istri. Adalah Ibu Panji Ketawang. Untuk menyelamatkan aib keluarga, akhirnya Mesin saya nikahi. Walaupun sebelumnya kami memang sudah saling mencintai. Saya bahagia, bukan karena kelahiran bayi ini, tapi karena saya berhasil menyayanginya. Sampai dia lahir ke dunia ini, saya bisa membunuh rasa dendam dan kemarahan yang selalu mengganggu hati saya. Saya terharu melihat kesetiaan suami saya, meski saya mengandung anak yang bukan titisannya. Itu adalah suatu semakin ini ya, karena Panji sudah besar. Ya belum, masih kecil juga tuh.
Masih kecil. masih kecil ya. Oke, Oh, melihat di situ juga ada Panji, juga ada Ayu Wandira masih kecil. iya. Jadi semuanya kesannya ya menjadi Kamandanu tuh tokoh yang bertanggung jawab. Benar. Haru pasti karena bukan darah daging. Iya. Kecuali peristiwa Jamunada. Jamunada bukan haru lagi, hancur malah. Anaknya hidup, istrinya yang dicintai meninggal. Begitu. Dan pada saat kelahiran Ayu Wandira, rasanya di peran Kamandanu semakin besar juga polemiknya karena ada anak dua yang harus dipimpin, Iya. Panji dan Ayu Wandira itu. Oke. Selanjutnya ke Om Lamting nih, sebagai tokoh Liu Fusan. Di balik bukit ini ada tempat pemujian Dewa Siwa. Tempatnya cukup tersembunyi. Tempat ini saya jamin aman. Sudah hampir sebulan saya di tempat ini. Belum pernah saya berjumpa dengan manusia. Dan saya yakin selain orang Singosari, tidak akan tahu tempat ini. Misalnya kita mendapat lawan main ya dengan tokoh ini juga ya. Tokoh seorang pendekar yang dari negeri seberang. Ya. Terus mendapatkan pedang tugas amanah dari Naga Puspa yang dibuat oleh gurunya Kamandanu sendiri, Ranubaya. Maaf Tuan, tampaknya tempahan pedang ini seperti buatan seorang empu negeri kami. Iya, benar. Orang tua itu menitipkannya kepada kami. Kami mencari desa yang bernama Kurawan. Kami ingin melihat tempat orang tua yang arif dan baik hati itu. Tuan seperti kaget mendengar nama desa itu. Itu desa saya, Tuan. Dan memang desa itu tempat empu-empu pembuat senjata. Orang tua itu bernama Ranubaya. Ah? Jadi Tuan muridnya? Iya. Karena Ranubaya waktu itu meninggalkan Kamandanu setelah memberikan ilmu ya. Yep. Ilmunya sudah tinggi ya. Yeah. Terus Ranubaya berkelana kan langsung ke sana ikut kapal kan ya. Betul. Lalu kemudian Kamandanu mendapat berita kalau ada seorang pendekar, kaget dan bangga terutama kepada gurunya, lalu mendapat musibah dan mengawasi dua pendekar dari Cina ini dikejar-kejar oleh orang-orang ilmu hitam dari golongan kerajaan bukan kerajaan Doho, dari kerajaan yaitu golongannya Tong Bajil karena tahu bahwa pedang Naga Puspa itu sangat ini banget untuk menjadi rebutan. Oke, selanjutnya ke Om Hendra Cipta nih sebagai Hanggareksa, ayah dari Kamandanu dan Dwi Pangga. Iksa istri yang ingin memperingatkannya. Aku akan melakukan apa saja yang ingin kulakukan. Kakang, sopan sedikit kepada ayah kita. Dia sendiri yang memilih untuk tidak dihormati. Ayo kita pulang. Kesannya pada saat peristiwa itu Narirati sudah hamil, ya toh? Sudah lahir. Oh, Narirati Sudah sudah lahir ya. Mm. Lalu Hanggareksa benar-benar sadar bahwa Kamandanu anak yang baik. Panji sama ibu. Ayah sedang marah-marah, nanti Panji dijewer.
Terima kasih, Ayah. Ayah, kenapa Ayah belum kembali ke lereng? Apakah Ayah sudah bosan di tempat itu? Orang pesisir tidak bisa menghargai seorang empu seperti ayahmu, nak. Dan aku sudah memutuskan untuk tetap tinggal di rumahku. Apapun yang terjadi. Panji ingin ikut ayah. Panji kangen. Iya, besok kita pulang ya. Tapi sekarang kita tidur di rumah kakek dulu. Iya. Ya? Om Hendra Cipta sebagai Hanggareksa, sebagai bapaknya Arya Kamandanu. Pada awal memang dia kesannya adalah jauh dari penilaian yang tidak baik kepada Kamandanu. Setelah kejadian-kejadian yang tidak baik bertubi-tubi, sudah mengatakan menghamili Mesin. Ya itu berarti kan sudah semakin jelas. Setelah kejadian itu akhirnya dibocorkan. Kalau nggak salah setelah kejadian itu akhirnya dibakar rumah kan, dan dibunuh. Yaitu lambang yang tidak baik, yang lambangnya orang yang tidak yang biadab, anak menghancurkan rumah dan membunuh orang tuanya. Oke, selanjutnya ke Bapak Syaiful Anwar ya sebagai Tong Bajil dan Tante Anika Hakim nih sebagai Dewi Sambi.